Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sahabat ICRP dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast perdana Rumah Perdamaian, di mana kita akan menghadirkan diskusi inspiratif tentang hak asasi manusia, pluralisme, dialog-dialog perdamaian, dan lain sebagainya. Saya Dia. Pada hari ini saya sudah bersama tokoh yang luar biasa, sosok inspiratif yang berkontribusi dalam gerakan interfaith. Tidak hanya itu, tokoh yang satu ini juga pernah menjadi komisioner Komnas HAM dan juga salah satu pendiri ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace. Wow, keren banget. Tidak hanya itu, sahabat ICRP, beliau juga adalah seorang profesor pertama dari komunitas Konghucu di Indonesia yang akan dikukuhkan sebagai guru besar di Presiden University bulan ini ya. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat datang Profesor Chandra Setiawan. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Baik, luar biasa. Luar biasa. Salam juga kepada sahabat ICRP dimanapun berada. Baik, akhir-akhir ini lagi sibuk apa, Prof? Wah iya, kalau profesor kan harus mengajar. Waduh, betul sekali. Salah satunya yang kesibukannya mengajar di kampus ya, dan juga melakukan aktivitas melalui ICRP. Oke, ya, baik. Kan ketika Bapak Suci Paus hadir di Indonesia beberapa hari sebelumnya, kita mengadakan festival toleransi. Iya, betul sekali. Baik sahabat ICRP, hari ini kita akan mengupas perjalanan beliau, bagaimana sih bisa sampai di titik ini ya Prof ya, bisa menjadi profesor pertama dari komunitas Konghucu Indonesia yang akan dikukuhkan sebagai guru besar, betul ya Prof ya? Betul. Di tanggal berapa Prof? Tanggal 25 Februari ini. 25 Februari, betul. Sahabat ICRP, langsung saja kita kulik nih perjalanan dan juga rintangan apa saja sih yang selama ini mungkin Profesor Chandra ini pernah hadapi gitu ya. Baik Prof, gini Prof, tadi kan kita bicara bahwa Profesor Chandra Setiawan ini adalah salah satu pendiri dari Indonesian Conference on Religion and Peace ya Prof. Betul. Nah sebenarnya kita ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang melatar belakangi berdirinya ICRP ini. Karena memang banyak yang bilang bahwa diakuinya agama Konghucu di Indonesia adalah salah satu dari usaha ICRP juga gitu ya. Jadi gak lepas dari itu, jadi saya ingin tahu langsung gimana sih sebenarnya apa yang melatar belakangi Prof sehingga mendirikan ICRP dan komitmen apa yang dipegang saat itu, begitu. Terima kasih. Ya, memang pertanyaan yang menarik ya, karena ICRP itu berdiri kan 20 tahun yang lalu. Betul. Ya, kondisi pada waktu itu memang kita mengharapkan komunitas lintas agama ini ada wadah sehingga kita lebih kuat menyuarakan tentang keberagaman. Jadi bagaimana kita itu bisa merayakan keberagaman. Jadi ya berbeda-beda itu indah ya, dan harus ada wadah agar bersinergi. Di samping itu kita tahu bahwa pemerintah Indonesia ini kan hanya mewadahi ya, Kementerian Agama itu hanya melayani waktu itu bahkan 5 agama ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, padahal kita tahu di luar komunitas 5 agama itu banyak yang lain, termasuk Konghucu ya, ada agama Bahai, ada Sikh, penghayat kepercayaan dan lain sebagainya itu ini tidak terwadahi. Saat mereka boleh dikatakan terpinggirkan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ingin bahwa perayaan keragaman itu ya bisa dirasakan tanpa ada yang terpinggirkan ya. Sehingga kita mengorangkan semua warga negara Indonesia ya. Di samping itu kita juga perlu kan berkomunikasi dengan komunitas dunia. Jadi karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bangsa Indonesia ini harus ikut aktif menciptakan perdamaian dunia, ya kan?
menghapus penjajahan di atas muka bumi ini. Betul. Nah, jadi katakanlah yang civil society yang bisa berkomunikasi dengan dunia, ikut bersama-sama dengan komunitas lintas agama di berbagai negara itu tentu harus ada kan, Indonesia sebagai negara besar. Akhirnya ICRP ini bisa katakanlah ketika ada kongres ya, Kongres World Conference on Religion and Peace, WCRP, kita bisa ikut serta juga menyuarakan Indonesia sebagai negara yang memang harusnya juga dijadikan contoh lah, karena kita ini kan punya kelebihan ya, keberagaman kita itu luar biasa. Luar biasa banyak. Ya, beribu pulau, 17.000 pulau dengan sekian banyak suku, agama dan segala macamnya, tapi kita masih bisa bersatu. Nah, kita punya Pancasila kan. Nah, di situ ICRP artinya tentu nilai-nilainya yang diperjuangkan juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila ya. Iya. Berarti Prof, perbedaan yang ada ini bukan hanya diakui ya Prof, tapi juga dirayakan. Tadi kan perbedaan itu harusnya dirayakan, keberagaman itu dirayakan. Terus juga tadi kan saya sempat mention bahwa ICRP ini juga berjasa dalam pengakuan Konghucu di Indonesia gitu. Itu benar nggak sih Prof? Iya, ada benarnya. Artinya tentu dalam hal ini figur Gus Dur ya. Figur Gus Dur itu sebelum beliau jadi presiden, beliau sudah aktif ya, aktif untuk membantu komunitas yang terpinggirkan, Konghucu, Bahai dan yang lain-lainnya. Itu Gus Dur aktif membantu. Nah, tentu ICRP yang sudah didirikan juga oleh beberapa, ada orang Konghucu di situ kan, terus saya, Pak Budi, ada Pak Haris. Nah itu menambah kebersamaan karena Konghucu jadi ikut dalam gerakan bersama ini kan. Sehingga ketika kegiatan yang dilakukan Gus Dur disupport oleh CRP, ada juga Madya waktu itu kan, sehingga ini saling bersinergi. Tidak hanya didukung oleh pemerintah ketika Gus Dur menjadi presiden, tapi juga civil society. Ya. Oke, baik. Baik, wah luar biasa sekali. Berarti saat ini itu ICRP sudah menduduki berapa tahun, Prof? 25 tahun ya, Prof ya? Iya, tahun ini ada tahun ke-25. Iya, tahun ini tahun ke-25-nya Juli, khususnya tepatnya bulan Juli itu merupakan Dies Natalis ke-25 ICRP. Iya, baik. Ya. Baik, Prof. Berarti selama 24 tahun kebelakangan ini, ICRP ini banyak membantu advokasi agama-agama yang ada di Indonesia, betul kan, Prof? Sekali. Terutama kaum minoritas, begitu. Nah, yang ingin ditanyakan adalah tentu banyak tantangan yang terjadi, Prof, pada saat itu, dari masa ke masa. Mungkin bisa diceritakan juga, Prof, dari masa ke masa tantangan yang dihadapi ICRP dan Prof Chandra sendiri sebagai pendirinya itu apa saja gitu? Ya. Saya kan kebetulan tahun 2002 sampai 2007. 2002 sampai 2007 itu jadi komisioner Komnas HAM. Iya. Nah, itu saya yang pertama katakanlah anggota Komnas HAM. Waktu itu yang termuda, 41 tahun ya. Dan juga kan pendiri ICRP. Jadi perjuangan ICRP, Komnas HAM, ICRP dengan Komnas HAM ini bersinergi. Jadi saya mengikut sertakan juga kegiatan di Komnas HAM, juga mengikut sertakan ICRP. Seperti itu. Ya, sehingga kita bisa bahu-membahu ya. Nah, tentu pada waktu itu masih ada ini ya, jadi katakanlah kelompok-kelompok yang ingin menang sendirilah katakanlah katakanlah quote and quote memonopoli kebenaran ya, sehingga ada pendirian rumah ibadah mengalami hambatan ya. Kadang-kadang pernah juga gereja diserbu
diminta untuk meninggalkan lokasi tersebut karena dianggap tidak punya izin lah dan sebagainya. Terus artinya daerah setempat tidak mengizinkan macam-macam. Itu pendek kata kebebasan beragama pada waktu itu, berkepercayaan itu lebih juga oleh masyarakat. Artinya kita tahu bahwa Komnas HAM secara resmi sebetulnya sudah berdiri sebelum tahun saya menjadi anggota Komnas HAM ya. Iya. Tapi 2002 kan itu kan. Undang-undangnya kan Undang-Undang 39 tahun 99. Iya. Ya, anak komisioner yang berdasarkan Undang-Undang 3999 itu saya angkatan pertamanya 2002 diangkatnya. Nah, artinya memang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama berkepercayaan itu belum dihayati oleh rakyat Indonesia ya, sehingga banyak yang masih sektarian ya, merasa dia monopoli kebenaran ya. Jadi kalau dan merasa diri mayoritas kadangkala. Jadi sering terjadi penindasan kalau kasarannya ya, sehingga kelompok agama tertentu dipinggirkan, termasuk komunitas Ahmadiyah pada waktu itu juga mengalami peminggiran ya, sehingga Komnas HAM turun tangan juga untuk membantu komunitas Ahmadiyah di berbagai tempat ya. Iya betul, tapi kalau dilihat dari kondisinya saat ini Prof, maksudnya ini sudah beda sekali gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu, seperti yang tadi sudah Prof ceritakan. Kita bisa lihat bahwa kasus diskriminasi sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi masih ada gitu kan Prof. Nah kalau di masa sekarang itu menurut Prof keadaan apa ya, keberadaan kaum minoritas di Indonesia ini sendiri seperti apa Prof? Ya, kalau komunitas misalnya seperti Konghucu ya, itu boleh dikatakan sudah diperlakukan sama lah ya. Karena ada hari libur yang berdasarkan keagamaan Konghucu, misalnya tahun baru Imlek, itu kan hari libur nasional ya. Kemudian Kementerian Agama sudah memberikan pelayanan. Kemudian hak-hak sipil umat Konghucu sudah dipenuhi, misalnya di KTP sudah boleh mencantumkan agama Konghucu. Terus kemudian di sekolah anak-anak bisa ikut sesuai dengan agama Konghucu, misalnya pelajaran agama. Kemudian perkawinan sudah bisa dicatatkan. Kalau dulunya tidak bisa itu. Dulunya semuanya ditiadakan sebelum 2000, sebelum Gus Dur menjadi presiden. Bahkan setelah Gus Dur jadi presiden pun belum selesai tuntas. Baru zaman Pak SBY 2006, baru itu Kementerian Agama memberikan pelayanan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Kantor Catatan Sipil memberikan pelayanan, Kementerian Pendidikan memberikan pelayanan dengan diberinya kesempatan buku-buku agama Konghucu itu diterbitkan oleh pemerintah, gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian kita tahu kan zaman Gus Dur itu Gus Dur juga mencabut katakanlah larangan terhadap agama Bahai ya, Bahai. Sehingga teman-teman kita Bahai pun boleh beraktivitas sekarang. Jadi memang sudah ada perbaikan yang sangat signifikan, tapi tetap aja masih ada komunitas ya. Sekali lagi komunitas, dan karena undang-undang yang berlaku itu Kementerian Agama ini katakanlah quote-unquote diwajibkan hanya melayani 6 agama ya. Iya betul. Sehingga yang tetap terdaftar. saja ada agama-agama walaupun mereka bisa beraktivitas karena tidak dilayani oleh Kementerian Agama, kemudian tidak boleh mencantumkan agamanya dalam KTP, mereka tetap aja sebetulnya masih mengalami diskriminasi. Diskriminasi, Ya, betul. belum selesai ini. Tapi ada berita gembiranya, ada putusan MK baru-baru ini. Iya betul. Nah, putusan MK itu kan menyatakan bahwa orang Indonesia itu harus beragama atau berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi itu juga ada pro kontra ya Prof ya? Iya, itu sebetulnya artinya kalau begitu halnya,
harus ditindaklanjuti dengan undang-undang yang memang memberikan kesempatan di luar 6 agama itu mencantumkan agama dalam identitas. Di KTP misalnya. Terus kemudian mereka bisa melakukan pernikahan berdasarkan agamanya. Nah, dengan demikian kan betul-betul kebebasan beragama itu sesuai dengan harapan putusan MK itu menjadi kenyataan. Iya, betul sekali. ICRP akan terus memperjuangkan itu. Iya, baik, luar biasa. Tapi Prof, akhir-akhir ini tuh saya mendengar sebuah fun fact tentang hak kaum minoritas. Jadi ketika kaum minoritas ini sudah dibantu, sudah diakui, mereka itu jadi komunitas yang diam dan pasif gitu, tidak melakukan advokasi kembali terhadap dirinya ketika negara sudah mengakui kaum minoritas tersebut gitu. Nah itu benar nggak sih Prof? Karena di Twitter juga rame tuh ketika kaum minoritas sudah diakui, tapi sekarang kenapa diam gitu, nggak tidak aktif lagi mengadvokasi diri dan lain sebagainya gitu. Apakah punya ketakutan gitu ya Prof? Ada, tapi sebetulnya tidak seluruhnya benar ya statement itu ya. Karena kan semuanya melakukan kegiatan. Ya, hanya kita tahu kan kegiatan itu memerlukan sarana, ya, dana, prasarana lainnya. Itu kan tidak memudahkan orang untuk melakukan kegiatan. Sementara mereka harus memenuhi kebutuhan basic kan. Basic need, artinya kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Orang harus bekerja. Tidak semua orang bisa melakukan kegiatan sosial kan. Artinya sosial yang meninggalkan pekerjaan kan. Tapi saya yakin seperti misalnya penghayat kepercayaan juga mereka aktif melakukan kegiatan. Hanya memang tidak mungkinlah seperti agama-agama yang besar yang bisa mempromosikan dirinya dengan kegiatan yang mengumpulkan massa besar ya dan memerlukan dana besar, kan itu agak susah dilakukan. Tapi bukan berarti mereka diam menerima apa adanya, tidak. Mereka melakukan kegiatan dan tetap berkonsolidasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dan tentu sebetulnya negara itu tidak boleh meniadakan hak-hak dari umat ataupun warga negara Indonesia itu karena azas mayoritas dan minoritas. No one left behind. Semua harus dilayani. Iya kan? Kan dia warga negara. Bahkan seperti misalnya sekarang pemerintah punya program makan bergizi gratis. Kan tidak memandang agama, suku, dan ras lain sebagainya kan. Sepanjang dia warga negara Indonesia, dia anak-anak, atau ibu yang memang membutuhkan, ya, ibu hamil dan sebagainya, kan pemerintah harus turun tangan. Karena itu adalah perintah Undang-Undang Dasar. Ya, manusia Indonesia ini harus dilindungi di tumpah darah Indonesia ini. Iya, betul. Iya, betul sekali. Hak hidup, ya kan? Hak hidup, hak beragama, hak berkepercayaan itu sama, itu setara itu dengan hak hidup. Hak yang tidak bisa diganggu-gugat dalam keadaan apapun oleh siapapun. Non-derigible right. Non-derigible right itu hak yang tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun oleh siapapun. Iya, negara harus memenuhi, pemenuhan hak itu penting. Iya, betul sekali. Wah, saya setuju sama statementnya bahwa ya pemenuhan hak setiap warga negara itu penting. Mau itu dia agamanya apa, rasnya apa dan lain sebagainya tuh wajib ya, Prof ya. Baik. Apa kita boleh, kan tidak boleh nggak boleh bayar pajak, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan? wajib. Itu wajib. Sama Kalau kan? itu wajib. Timbal balik kan? Iya, betul. Iya, betul sekali. Baik, sahabat ICRP, kita kembali lagi ke bahas tentang Profesor Chandra ini. Tadi kan Prof juga sempat mention bahwa tanggal 25 Februari ini Prof akan dikukuhkan sebagai guru besar ya di Presiden University gitu ya, Prof. Bagaimana sih sebenarnya perasaan Prof ketika tahu bahwa nanti tanggal 25 akan dikukuhkan sebagai guru besar. Lalu juga ini kan bukan pencapaian pribadi saja ya Prof. Karena Prof ini tercatat sebagai profesor pertama di komunitas Konghucu. Selain perasaan Prof, perjalanan untuk mendapatkan gelar itu seperti apa Prof? Ya, beberapa hal saya perlu klarifikasi ya. Memang pengukuhannya tanggal 25. Sebetulnya SK Menteri itu saya menjadi guru besar itu per tanggal 1 September 2024.
Baik. Ya, pengukuhan itu kan upacara seremonial di universitas, Iya, di betul. Presiden University. Ya, perjalanannya memang panjang ya, panjang. Sempat juga tentu tertunda karena kegiatan saya sebagai komisioner di Komnas HAM, di KPPU kan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kan saya 11 tahun. Iya. Nah, jadi tentu itu juga hambatan karena selama menjadi komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha kan pekerjaan itu sangat full ya. Betul. Nah, sehingga begitu selesai dari KPPU ya awal Januari tahun lalu, langsung saya penuhi semua persyaratan pengajuan itu, dan itu memang tidak mungkin mendadak karena itu kan akumulasi. Jadi orang mau sampai ke jenjang jabatan akademik ya, bukan gelar, jenjang jabatan akademik guru besar, itu kan dia harus memulai dari, kalau dosen itu mulai dari asisten ahli. Kalau zaman dulu asisten ahli itu awalnya, terus kemudian sampai ke lektor, baru itu lektor kepala, baru ke profesor. Ya. Nah, itu perjalanan panjang yang harus dilalui oleh seorang dosen, dan itu harus memenuhi kompetensinya dalam hal pengajaran, dalam hal penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya yang relevan. Saya menjadi dosen itu dari tahun 1990. Wah. Jadi sudah 35 tahun. Mau 35 tahun ya. Iya. September ini saya mulai mengajar pada waktu itu September 1990. September 1990 itu 35 tahun menjadi tenaga pengajar. Nah, tentu kenapa saya memutuskan untuk menjadi dosen ya, itu juga satu pergulatan ya, karena sebelumnya saya bekerja di perusahaan. Nah, saya itu tentu terinspirasi oleh sabda Konfusius ya, Nabi Kongse, itu ada ayat yang berbunyi belajar dan selalu dilatih, bukankah itu menyenangkan? Jadi belajar itu harus dipraktekkan. Iya. Nah, kalau dosen itu kan mempraktekkan, dia belajar terus dipraktekkan, dia mengajarkan kepada orang lain kan. Terus di dalam belajar itu harus seolah-olah tidak dapat mengejar dan takut akan kehilangan pula. Jadi pelajaran terus diulangi. Iya. Diulangi kan. Nah, itu tempatnya susah kalau tidak menjadi dosen kan. Terus ayat lain yang paling penting sekali adalah salah satu kebahagiaan itu baru bisa dicapai kalau kita itu mau mengajarkan orang lain. Orang yang rajin, pandai untuk kita didik menjadi orang. Jadi menginspirasi saya, kalau saya menjadi dosen berarti automatically kan saya akan mendidik orang lain. Betul. Jadi pandai. Dan betul, sekarang ini mahasiswa saya itu sudah ada yang profesor duluan dari saya. Oh, ada yang duluan Iya, ya, Bro? mahasiswa saya. Baik. Ya, ada yang jadi profesor duluan. Nah, panggilan untuk terus menjadi manusia pembelajar. Ya, manusia pembelajar itu. Sehingga saya ada 2 doktor. Itu sebetulnya saya ingin konsekuen. Jadi kalau saya ini profesor harus inline. Inline itu bahasa Indonesianya segaris, artinya itu disiplin ilmunya. Saya kan doktorandesnya itu bicara mengenai manajemen perusahaan. Kemudian S2-nya itu di UGM ya, Gajah Mada itu. Saya S1 doktorandesnya di UII loh. Oh iya, UI. Universitas Islam Indonesia. Pada saat itu katanya juga Prof di sana sebagai mahasiswa satu-satunya Di yang kelas saya, Konghucu. di kelas saya betul. Oh iya. Satu-satunya memang. Nah, terus bahkan non Muslim saya rasa di kelas saya itu saya sendiri kan. Iya betul, pasti. Nah, sehingga saya ya S2-nya di Gajah Mada ya, itu kan masih terkait dengan manajemen investasi dan perbankan. Iya. Nah, kemudian saya mengambil doktor manajemen pendidikan Dokter. di Universitas Negeri Jakarta. Kenapa? Kan saya sudah masuk ke dunia pendidikan
di IBI waktu itu, maksudnya sebagai wakil ketua, kemudian rektor, itu kan bagaimana memanage dunia pendidikan perguruan tinggi. Jadi saya merasa perlu belajar manajemen pendidikan. Tapi menjadi tidak segaris lagi. Iya. Kan tadi manajemen perusahaan, Betul. ya kan, ngurusi investasi perbankan, terus manajemen pendidikan. Nah itu belum segaris. Makanya saya akhirnya mengambil PhD, doktor kedua itu di di keuangan, manajemen keuangan. Iya. Nah, di Putra Business School University Putra Malaysia. Salah satu perguruan tinggi terbaik mengenai bisnis di Malaysia. Nah itu sehingga pendidikannya artinya sudah inline. S1, Dr. Andes, S1, S2, S3. Nah, sehingga kalau saya mengurus profesor itu, saya punya kompetensi ilmunya gitu. Karena kan belajar dari, bayangkan Dr. Andes itu 5 tahun. Iya, betul. Ya, di UGM memang UGM waktu itu dipadatkan sekitar 13 bulan. Wah, hebat, Prof. Ya, 13 bulan 13 MBA ya, MM ya. Nah, kemudian di perguruan tinggi sekitar 4-5 tahun. Coba berapa lama itu untuk pendidikannya aja kan? Iya, betul. Harus punya kesabaran. Kesabaran dan tadi itu mau belajar terus. Belajar terus. Ya, menjaga kesehatan itu nomor 1 tuh. Kalau kita nggak sehat bagaimana mau belajar kan? Terus jadi perlu ada ketahanan fisik, ketahanan mental, iya, ketahanan spiritual juga. Nah, akhirnya baru bisa berhasil kan untuk melampaui pendidikannya itu baru. Dan itu tidak berhenti. Kan saya menyusun disertasi. Doktor pertama juga setengah mati ya. Terus disertasi doktor kedua kan. Penelitian itu nggak cukup. Nah, kalau untuk profesor itu harus dipublikasikan. Betul. Ke jurnal-jurnal yang internasional, baik nasional yang bereputasi. Harus sekian banyak lagi itu kan. Terus pengajarannya nggak boleh putus. Jadi memang kalau melalui jenjang yang seperti itu, jadi profesor di Indonesia itu tidak mudah. Ya, saya nggak tahu orang kadang ada bisa jalan pintas. Tapi kalau kami ya saya ikuti apa adanya. Ya, sesuai dengan alur yang berlaku itu. Iya. Tapi ya tadi itu perlu ada kesabaran, perlu ada ketahanan fisik, ketahanan mental, ketahanan spiritual ya, agar kita bisa melampaui segala ujian-ujian. Banyak sekali ujiannya. Ujian kehidupan ya, Prof ya. Iya. Baik, tapi perasaannya Prof bagaimana, Prof? Udah sampai di titik ini, perasaan Prof gimana? Ya tentu saja, artinya itu ada sedikit katakanlah kebahagiaan ya, karena kerja keras kita akhirnya bisa dinilai. Karena sekarang itu untuk menjadi profesor kan kompetensi itu dinilai. Setiap kompetensi itu dinilai. Betul. Sekian banyak. Itu bukan hanya yang tadi saya sebutkan saja, tapi juga mesti dapat dukungan dari komunitas akademik di dalam kampusnya, baik non-akademik, karena ada penilaian atasan, penilaian program studi, ada penilaian teman sejawat, istilahnya peer reviewers ya. Terus karya-karya kita juga harus menggunakan reviewer. Reviewernya itu berlapis-lapis. Ada external reviewers, ada internal reviewer, ada lagi yang di LL Dikti, kalau saya 4, ada lagi yang di pusat. Jadi berlapis-lapis yang menilai. Ya, kita harus lolos itu. Panjang sekali. Luar biasa. Ya, jadi kalau ada di luar tadi yang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, penunjang dan lain-lain itu, adalah yang penilaian-penilaian macam-macam tadi dari atasan, terus ada roadmap yang dari perguruan tinggi itu memang membutuhkan profesor di bidang itu. Itu waktu pengajuan itu kan harus didukung oleh senat, rektor. Betul. Nah itu
Arti kalau kita tidak diterima saja di komunitas kita sendiri, misalnya di perguruan tinggi itu, nggak bakalan jadi profesor. Iya, sudah sulit ya Prof. Ya. Baik. Baik, sahabat ICRP, kita balik lagi. Kita akan bertanya lagi. Seperti ini Prof, kehadiran seorang profesor dari komunitas Konghucu sendiri di dunia akademik tentunya ya, membawa dampak yang signifikan Prof. Tentu bagi komunitas Konghucu itu sendiri. Nah, menurut Profesor Chandra, seberapa penting sih representasi akademik seperti ini bagi komunitas minoritas lainnya yang ada di Indonesia? Menurut saya sangat penting. Kenapa sangat penting? Kan memang di komunitas itu perlu ada benchmark, ada rujukan, betul, ada bahwa menghilangkan katakanlah rasa rendah diri kadang-kala ya. Terus kita memang nggak mampu, sebetulnya yang membatasi kita sendiri kan. Tapi sering kadang-kadang rendah diri itu terjadi di komunitas karena kalau seperti Konghucu saja kan dipinggirkan oleh pemerintah, nggak punya kepercayaan diri lagi bahwa kita bisa loh. Nah, itu nggak punya kepercayaan diri lagi. Nah, ini ternyata bisa kok, artinya tuh kalau mau berjuang menghadapi tantangan tuh bisa. Ada contohnya bisa. Jadi contoh itu kan penting sekali. Iya. Contoh bahwa itu bisa. Misalnya contohnya, saya bisa menjadi komisioner di Komisi Negara, misalnya komisi tadi Komnas HAM, KPPU, bisa, ya kan? Dan ada juga wali kota. Bayangkan Konghucu minoritas ya dalam jumlah, tapi dalam kualitas kan sebetulnya tergantung orangnya. Iya, betul. Buktinya ada wali kota yang beragama Konghucu di Manado. Itu 2 periode loh, wali kota Andrew itu. Iya, betul. Ya kan? Artinya jangan merasa kita itu minoritas terus kita tidak mau berkontribusi. Keterpanggilan untuk berkontribusi, berpikir besar bahwa hidup ini harus berarti untuk kebahagiaan, untuk kesuksesan orang lain ya. Itu sangat penting. Kalau kita berpikir bahwa hidup kita ini untuk orang lain, ya kan? Untuk berkontribusi kepada negara dan bangsa di mana kita berada, maka kita akan memperbesar cita-cita kita. Yeah. Pencapaian itu kan. Kita tidak membatasi diri, misalnya saya ini sebetulnya kan profesornya sangat sempit bidang ilmu manajemen keuangan. Iya. Tapi kan kompetensi saya tidak hanya di situ. Betul. Saya belajar hukum hak asasi manusia. Saya belajar hukum persaingan usaha, ya kan? Saya belajar agama-agama. Ya, agama-agama artinya saya tidak belajar hanya agama Konghucu. Tadi itu saya di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi UII, belajar agama Islam 8 semester. Luar biasa sekali. 8 semester loh. Dan itu wajib sifatnya, Prof? Waktu itu wajib, tidak ada pilihan memang. Tapi kan artinya saya belajar dengan sukacita. Iya. Kalau tidak belajar dengan sukacita, saya tidak mungkin dapat A kan. Banyak nilai-nilai A yang saya dapat dari 8 semester itu. Nah, ya. Nah itu, bukan hanya Islam, saya juga belajar agama, kitab suci agama lain, Kristen, ya, Buddha, Hindu, Bahai itu saya pelajari juga, Bahai kan, dan yang lain-lainnya tahu, misalnya, memang saya suka mempelajari, karena apa? Kan ada tidak kenal maka nggak sayang kan. Iya, jadi kalau kita udah kenal, kita tahu bahwa sesungguhnya semua agama itu mengajarkan apa sih cinta kasih ya, apa sih true love, cinta sejati. Misalnya kan ada semua agama. Berarti sebetulnya semua agama itu agama cinta kasih. Nah ini yang kita harus tekankan ya, seperti di ICRP. ICRP kita rumah perdamaian. Karena kita memberi tempat kepada semua orang ya. Semua orang asal dia berniat baik ya dan ingin berkontribusi bagi kemanusiaan ya, itu dia bisa hadir di sana. Ya, begitu. Iya, baik. Tadi kuncinya saya dapat nih. Kuncinya adalah
jangan karena kita minoritas kita tidak berkontribusi gitu ya Prof ya. Luar biasa. Di balik kata-kata itu ternyata justru orang-orang yang minoritas ini adalah orang-orang yang harus bisa membuktikan ya Prof bahwa memang mereka ini adalah orang-orang yang bisa diandalkan, berguna, bermanfaat dan lain sebagainya. Begitu ya sahabat ICRP. Baik, kita coba sangkutkan nih Prof karena dalam beberapa kasus saya juga ada dengar dan baca bahwa seringkali dunia akademik ini terlepas dari realitas sosial, terutama kan tadi tentang keberagaman, perbedaan agama dan lain sebagainya gitu Prof. Nah menurut Prof, bagaimana peran akademisi ini dapat membangun pluralisme dan juga harmonisasi sosial di Indonesia? Ya, statement yang tapi sebelumnya itu bisa ya bisa tidak. Jadi ada mungkin sekolah atau perguruan tinggi yang berdasar agama tertentu sehingga menutup pintu untuk agama lain. Itu Ya, ada itu yang masih seperti ada itu. sampai sekarang ya Prof? Iya, masih ada. Tapi kan saya salut, seperti misalnya Universitas Islam Indonesia, waktu itu kan mereka tahu persis saya agamanya Konghucu. Iya, Tapi saya diterima kan. betul. Artinya seperti contoh perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu masih membuka pintu. Ya, contoh lain lagi seperti UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu juga membuka pintu sehingga ada konsentrasi S2 waktu itu ya, konsentrasi agama Konghucu, sehingga saya bisa menjadi dosen di sana. Di sana. Nah, kalau kita bicara sesungguhnya ya, tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Itu harus jadi pegangan. Iya. Jadi sekolah walaupun dia berazaskan agama tertentu, tapi dia harus buka ruang seluas-luasnya kepada juga agama lain. Itu sangat penting bagi saya. Iya betul. Dan memang saya kebetulan di perguruan tinggi yang katakanlah menganut azas kebangsaan. Ya, dulu saya di Institut Bisnis dan Informatika IB yang sekarang kita lihat branch-nya Quick MG School of Business ya. Iya betul. Terus kemudian sekarang di Presiden University, ini sama, ini azasnya kebangsaan. Sehingga baik di karyawannya, mahasiswanya, dosennya, itu plural. Plural artinya itu mereka datang dari berbagai suku, agama, bahkan warga negara. Betul. Karena seperti di Presiden University itu ada dari 34 negara mahasiswanya. Jadi, nah kalau kita tidak punya open-minded, ya, open-minded menerima perbedaan, kita nggak bisa kan bertoleransi. Jadi toleransi itu tidak sekedar koeksistensi secara damai, tapi kita juga aktif. Toleransi yang aktif itu artinya kita mengembangkan juga rasa empati. Ya, rasa empati. Kita menganggap orang lain itu sebagai saudara kita. Iya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu satu, ya, esa, berarti Sang Pencipta itu kan satu kan? Betul. Nah, kalau Sang Pencipta itu satu, menciptakan manusia, manusianya kan harusnya bersaudara. Ya kan? Iya. Aneh kan? Kalau kita mengagungkan bahwa Sang Pencipta itu tunggal, Betul. esa, Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta. Berarti satu pencipta menciptakan semua kan? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan? Untuk apa tujuannya? Ya untuk saling membantu kan? Kerjaan untuk bersinergi kan? Agar kita bisa memakmurkan dunia ini dengan sinergi, ya, dengan saling mensupport satu sama lain, gitu loh. Iya. Nah, pendidikan tidak boleh melakukan diskriminasi ya. Tadi itu dalam pendidikan itu tidak ada diskriminasi. Jadi pendidikan harus mengoptimalkan potensi SDM ya, agar betul-betul mereka menjadi orang yang punya kompetensi dalam hal skill tertentu, terus punya karakter ya. Karakter, dan kemudian mereka juga bisa hidup mandiri ya, penting sekali. Jadi orang pendidikan itu kan sebetulnya membekali orang untuk berpikir kritis kan, critical thinking, pasti ada jalan. Jadi harus berpikir kreatif akhirnya kan, sehingga dia tidak mudah menyerah ya, tidak mudah menyerah.
Tapi Prof, menurut Prof, institusi pendidikan saat ini berarti sudah cukup inklusif ya untuk kaum minoritas, terutama agama gitu di Indonesia? Ya, Atau kalau bagaimana? azasnya kebangsaan Ya. dan mereka menyadari bahwa pendidikan tidak ada diskriminasi, harusnya institusi pendidikan itulah yang paling inklusif ya, yang paling inklusif. Tapi kenyataannya tidak sebegitu karena kita harus menerima organized religion. Jadi organized religion, kita dikotak-kotakkan di dalam organisasi, ya kan? Nah, kadangkala keterbatasan orang ya yang dalam organisasi, dia hanya tahu pokoknya membela organisasinya. Sehingga kalau beda organisasi, dia sudah menganggap orang lain itu beda. Nah, ini memang quote and quote kelemahan organized religion ya. Nah, di samping memang kekuatannya kan bisa bersama-sama untuk kalau di organisasi kan berarti bisa bersama-sama mencapai tujuan yang dirumuskan organisasi kan. Iya. Tapi tadi itu jangan sampai sekat organisasi ya menyebabkan kita bersifat eksklusif ya. Nah, ini memang sangat penting sekali dan saya dukung Menteri Agama yang sekarang, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, itu mendorong lahirnya kurikulum yang berdasarkan cinta. Betul. Agama cinta itu, ya kan? Nah, ini tadi saya mengatakan true love. Kalau true love artinya kita ingin orang itu maju. Kita tidak mau ada orang yang kehidupannya tertinggal. Orang kehidupannya tertindas. Jadi kita ingin orang itu maju. Ya, orang itu kemanusiaannya berkembang. Nah, itu. Iya, berarti itu juga termasuk salah satu tantangan ya, Prof? Ya. Tantangan bagaimana negara kita ini bisa menciptakan pendidikan yang inklusif tadi. Betul. Nah, itu azasnya kan kalau Pancasila itu dihayati dengan baik, kan Pancasila tidak mengkotak-kotakkan, tidak kan? Sila kemanusiaan, ya kan? Kemanusiaan dan dukung lagi ada sila persatuan. Betul. Loh, kita harus mengembangkan kemanusiaan demi persatuan. Betul. Bukan kok kemanusiaan kita kembangkan untuk perpecahan, kan tidak. Boleh bineka, tapi ingat Tunggal Ika. Kan gitu, itu kan. Iya, betul. Iya. Boleh bineka tapi ingat Tunggal Ika ya. Bineka Tunggal Ika gitu. Oke, baik Prof. Sebagai figur akademis juga kan Prof aktivis gitu ya, aktivis baik itu dari segi interfaith, kemanusiaan, aktivis HAM dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tahu apa pesan Prof yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita nih, kepada teman-teman muda, khususnya mereka yang tertarik dalam dunia akademik dan juga interfaith. Boleh Prof disampaikan pesannya? Ini jadi bebannya cukup berat ya bagi generasi muda ya. Ya, jadilah manusia pembelajar. Ya, tadi itu. Kalau satu hari kita bisa belajar satu hal, kita harus belajar terus menambah ilmu itu. Kan tidak ada habisnya. Terus dipraktekkan. Ya, dipraktekkan sehingga kita, menuntut kita punya skill, punya critical thinking, ya, tidak punya beban untuk mudah menyerah gitu ya. Jadi harus betul-betul menjadikan dirinya itu pelopor, ya, pelopor dalam berjerih payah. Oleh karena itu dia harus tergabung dalam suatu kegiatan ya yang membudayakan pelayanan, culture of service. Jadi pemuda-pemuda itu harus terlibat di dalam pelayanan bersama, bekerja bareng. Ya, jadi ya bekerja bareng, membantu secara sosial, membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sehingga dia merasakan bahwa hidup ini saling mengisi, saling melayani itu indah. Ya, membuat orang lain itu bahagia ya, karena merasa tidak sendiri, merasa punya saudara ya. Di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, dia mengamalkan tadi, hidup ini harus betul-betul, kalau dia mengendalikan dirinya,
terus betul-betul membina dirinya untuk menjadi orang, ya, menjadi orang itu punya makna, dia punya kompetensi ya yang bisa membuat dia mandiri sebagai pemuda dan tetap bisa berkarya, sehingga setiap orang di Indonesia ini ketika dia meninggalkan dunia ini tidak panjang umurnya, pendek atau panjang, dia meninggalkan karya yang dikenang orang, perbuatan baiknya itu, karyanya itu artinya karya untuk kebaikan. Itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Itulah dia sahabat ICRP, perjalanan inspiratif dari Profesor Tjandra Setiawan. Wah, hari ini Prof saya belajar banyak banget nih. Jadi tadi juga insightful banget mengenai bahwa memang kita ini hidup saling berdampingan, saling membantu satu sama lain gitu ya. Dalam satu wadah dan satu negara yang sama gitu ya. Terus juga kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, rekan-rekan, inilah dia Profesor Tjandra Setiawan, sosok inspiratif kita pada kali ini yang bisa membuka wawasan kita mengenai dunia interfaith dan juga bagaimana dunia akademik membantu kaum-kaum minoritas di luar sana. Baik, tidak hanya itu juga, saya juga tadi terinspirasi dari kisah-kisahnya Prof sebagai aktivisme di ICRP, terus juga pejuang ini ya, pejuang hak asasi manusia, terus juga Prof berhasil membuktikan dengan dedikasi dan kerja keras yang waktu yang sangat lama juga menjadi seorang profesor dan profesor pertama di komunitas Kanghucu Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas dedikasinya selama ini, juga telah membantu banyak kaum minoritas di Indonesia. Kita semua belajar bahwa perjuangan untuk kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia ini masih sangat panjang ya Prof. Sangat panjang sekali. Dan kita percaya bahwa dengan komitmen dan kolaborasi bersama, kita bisa meraih dan melangkah jalan yang lebih inklusif gitu. Terima kasih banyak Prof Tjandra atas waktunya. Sama-sama. Dan di kisah inspiratif kali ini semoga membuka banyak teman-teman membuka banyak jalan untuk bisa terus menginspirasi melalui jalan-jalan yang lain gitu. Baik, bagi sahabat ICRP, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-follow Instagram, YouTube ICRP. Jangan sampai ketinggalan episode lainnya, karena tentunya setelah ini kita akan ada banyak diskusi menarik dengan tokoh-tokoh yang tentunya luar biasa. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.